Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran ala tilawatihi at-tayyibah wa la'alla bihadhil qiraah takunu manfaatan lil qari khassah wa lana 'amah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sampai pada acara inti kita pada malam yang berbahagia ini, yakni Tausiah Diniyah wal Mau'izatul Hasanah, yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita semua, Al-Mukarram wal Muhtaram Syekhuna Murabbi Ruhina wa Jasadina Kyai Had Syarif Hidayatullah, pimpinan Pondok Pesantren Al-Ittihad Tanjak Nangsi Ciawi Tasikmalaya. Kepadanya falyatafaddal siyadatihi mashkura. Sallu ala Muhammad. Dimohonkan untuk kepada hadirin wal hadirat untuk tidak merokok sepanjang tausiah dan tidak berbicara kepada sesama jamaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa awliya'ahu litarbiyati ibadihi wa kashafa lahum hiyadha jamalihi wa zakahum wa falaqa subha anwarihi wa atla'a alaihim syamsa asrarih wa manna alaihim bi isbaghi ni'maih wa ajlasahum ala kursi tauhid wa qaddasa arwahahum wa a'tahum unsa azaimih wa fataha alaihim baba dzikri wa afnahum thumma abqahum limaslahati ibadih. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi. Amma ba'du ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi'abdin khairan faqahahu fid din wa zahadahu fid dunya wa basyarahu uyuban. Wa qala aidan, salasun man kunna fihi awahullahu fi kanafihi wa nasyara alaihi rahmatahu wa adkhalahu jannatah. Man idza u'tiya syakaru wa idza qadara faghfara wa idza ghadiba fataru. Al-mukarramuna para alim ulama, para kiai, para pimpinan pondok pesantren yang kami hormati, wabil khusus keluarga besar Kiai Doni selaku pimpinan
Pondok Pesantren Nurul Huda, mewah reng-rengan kepengurusannya yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Para santri wal santriyah yang saya hormati, jamaah hadirin yang dari jauh, yang dari dekat, para kiai yang dari jauh. Tadi mertua Ustadz Doni datang dari Rangkas Bitung ya. Alhamdulillah. Seharusnya yang ngaji kiai itu yang lebih tua, bukan saya, Pak. Ini saya orang baru kemarin. Seharusnya kiai yang lebih tua supaya lebih mantap pengajiannya. Lagi saya ini pengajian saya ini paling terakhir, Pak. Tadi Maulid Nabi terus, yang sambutan sudah berapa orang. Nah, saya sekarang ini bagian apa saya nih, Pak? Tapi saya yang penting datang hampir tidak jadi tadi. Karena saya kurang sehat, Pak, terlalu diporsir. Pengajian rutin kajian hikam di 7 kabupaten, Purwakarta, Cianjur, di Bandung malah 12 tempat termasuk Trans Studio, TVRI di Masjid Agung, Tasikmalaya, Majalengka, pokoknya 7 kabupaten, 38 pengajian. Kalau 1 bulan berapa hari? Berarti tidurnya saya di mobil, Pak. Tidak bisa tidur di rumah. Tapi untung saya punya rumah di Bandung. Jadi kalau pengajian di Purwakarta saya pulang ke Bandung. Kalau pengajian di Cianjur saya pulang ke Bandung. Alhamdulillah. Tapi rumah sudah beberapa, Pak, tapi istri mah masih 1. Di Bandung 1, di Tasik 1, Pak. Di tiap tempat 1. Alhamdulillah. Hampir tidak jadi datang Ustadz Doni. Tapi kuatnya kodom mubrom Allah, saya jadi datang, Pak. Kalau kemarin saya udah ngajam tidak akan datang sebab terlalu kecapean, Pak. Tapi pagi-pagi tadi udahlah saya berangkat. Yang penting tidak ngaji juga, saya mendoakan pesantrennya. Yang penting mah itu, Pak. Maka pengajian yang diselenggarakan ini dikaitkan dengan peringatan Maulid Nabi, semoga dibarokahkan oleh Allah sehingga menjadi sebab yang mujarab datangnya ilmu nafi kepada kita semua. Dengan ilmu nafi itu mudah-mudahan Allah membukakan hijab hati kita ke jalan yang lurus. Amin. Sebelum pengajian dilanjutkan, saya ingin mendoakan dulu ini pesantren, sekaligus para pengurusnya, Ustadz Doninya. Saya doakan ini pesantren mudah-mudahan oleh Allah dijadikan satu tempat pendidikan yang penuh dengan rahmat dan barokah, yang dibuktikan di 3 unsur penting. 1, Datiah ini pondok pesantren dari A sampai Z semoga tercatat di kodom mubromnya Allah sebagai tempat pendidikan calon-calon ahlina Allah. Para santri yang belajar di ini pondok pesantren, dari yang kecil sampai yang tua, semoga dikasih sifatan muridin shodikin. Para santri yang semangat belajar ilmu agamanya, yang hatinya oleh Allah dipenuhan dengan idtiror sehingga kuat himmah usulnya, taroki dan suluk sehingga jadi ahli Allah. Amin. Yang ketiga, para pemuruknya di ini pondok pesantren yang dipimpin oleh Kiai Doni, semoga ditambah-tambah kamursidannya. Walhasil yang ngajar, yang belajar, semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselamatkan dari dunia sampai akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Orang-orang yang sudah menginfakkan harta, tenaga,
atau ilmu demi ngewujudnya ini pondok pesantren. Semoga mendapat balasan dari Allah yang berlipat ganda. Kalau orang-orang yang sekarang masih ada di alam dunia, maka semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberkahkan umur dan kehidupannya oleh Allah, disolehkan turunannya, ditingkatkan dunia dan akhiratnya, dikasih rizki husnul khotimah. Kalau di antara orang yang memberikan infak dan sedekah ke ini pondok pesantren sudah menjadi ahli barjah, khususnya umum nama saudara-saudara kita, orang-orang tua kita yang sudah menjadi ahli barjah, semoga diberikan barokah ini pengajian, amin. Nas'alukal ijabatal mazkurah bihaqqi umil Qur'an al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Lihat waktu dulu, takut kelebihan ngaji. Tapi 10 saya subuh harus sampai di pesantren karena besok mau pengajian para kiai, tidak bisa ditinggalkan Pak hari besok, maka waktunya dibagi-bagi. Yang penting barokahnya, bukan ngajinya Pak, tapi barokahnya. Walaupun kecil ilmunya tapi besar barokahnya. Tak gitu. Peringatan Maulid Nabi itu hukumnya sunnah takririyah. Kalau sunnah takririyah, orang lain mengerjakan, Rasul tahu tapi Rasul tidak melarang. Nah itu sunnah takririyah. Rasul tidak pernah memerintahkan secara lisan untuk memperingati Maulid Nabi. Tidak ada hadis yang memerintahkan. Maka bukan sunnah kauliyah. Rasul tidak pernah mencontohkan memperingati Maulid Nabi. Tapi di zaman para sahabat memperingati Maulid Nabi. Nabi tahu, Nabi tidak melarang, malah memberikan hadiah selimbut ke sahabat-sahabat yang lagi memperingati Maulid Nabi. Maka oleh karena itu disebut peringatan Maulid Nabi sunnah takririyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dengan catatan dua. Satu, caranya tidak boleh bertentangan dengan ajaran Rasul. Artinya memperingati Maulid Nabi dengan perbuatan maksiat itu bertentangan. Mau peringatan Maulid Nabi bikin pakalangan judi 7 putih Pak. Lagi apa ini peringatan Maulid Nabi, batal sunnah takririyahnya. Jadi jangan dengan perbuatan maksiat, tapi harus dengan perbuatan amal soleh. Di zaman para sahabat banyak yang bersedekah memperingati Maulid Nabi itu. Tidak usah banyak baca berjanji semuanya. Saya mah ini peringatan Maulid Nabi mau memperbanyak sedekah, silakan. Mau memperbanyak sholat terus qiyamul lail sampai 200 rakaat. Lagi apa ini? Lagi peringatan Maulid Nabi. Itu boleh. Yang penting dengan amal soleh. Kalau dengan cara-cara maksiat, cara-cara musyrik itu tidak boleh. Kedua, tujuannya tidak boleh bertentangan dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi. Paling sedikit tujuan peringatan Maulid Nabi ada 3. 1,
takdim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memperingati Maulid Nabi dengan hati takdim, itu yang bagus. Malah salah satu Habib dia berbicara, kalau peringatan Maulid Nabi dilaksanakan, maka rohani Rasulullah akan hadir di itu tempat. Imam Jalaluddin Sayuti, Pak, ulama Mesir yang sangat pintar, sehingga taklifan kitabnya kurang lebih 600 jilid. Menurut Imam Jalaluddin Sayuti, ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu wa sallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan. Kalau di satu tempat ada peringatan Maulid Nabi, tempatnya apa? Mau masjid, mau rumah. Kalau di daerah Majalengka peringatan Maulid Nabi tidak cukup di masjid, di masing-masing rumah, Pak, melaksanakan. Ini rumah ini pagi, ini ada duhur, ini pada asar, gitu. Nanti ini malam. Maka banyak orang fakir yang jadi kaya, Pak. Sebab kalau peringatan Maulid Nabi nanti dikasih sarung Samarinda, dikasih duit yang banyak. Menurut orang Tasik mah mentak aya bahasa gitu, kokoro pengih mulut. Jadi orang fakir jadi kaya di bulan Maulud itu, karena banyak orang yang memperingati Maulid Nabi. Kalau di satu tempat, masjid atau rumah atau tempat apa saja dilaksanakan peringatan Maulid Nabi, Pak, menurut Imam Jalaluddin Sayuti, para malaikat turun ke itu tempat. Apa itu tujuannya turun? Untuk minta ampunan bagi orang yang punya tempat dan yang hadir di itu tempat. Amin, kan? Kalau kita pulang dari sini diampuni dosa semuanya, alhamdulillah. Kalau tobat mah susah, Pak. Tapi dengan berkah muludah bisa jadi. Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, seorang Sultanul Arifin, ma min syakhsin qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minal ma'kulat illa taharatil barakatuh hatta yaghfirallahu li'akilih. Kalau dilaksanakan peringatan Maulid Nabi oleh satu orang, tapi banyak orang yang datang, lalu ada makanan, ada air, siapa yang minum air dari peringatan Maulid Nabi, dakhala qalbahu alfunurin wa rahmatin, bakal masuk ke dalam hatinya 1000 nur cahaya dan 1000 rahmat. Amin, kan? Udah minum sekarang udah? Bagus lah. Kalau ada makanan, kita makan. Jangan yang ngasih makannya, yang makannya aja dosanya diampuni oleh Allah, apalagi yang ngasih apa. Tapi kalau kita sekarang makan, di mulut yang akan datang mah harus ngasih makanannya supaya lebih bagus, lebih baik, ya. Yang makan diampuni dosanya, apalagi yang ngasihnya makanan itu. Saking barokahnya itu, Pak, peringatan Maulid Nabi masih banyak. Dengan apa? Saya mau sedekah tidak punya uang, mau sholat kakinya sakit, mau baca Quran saya tidak pernah baca qiraat. Kalau baca Quran 3 ayat juga susah, kesang kecil kesang besar. Wah, mau apa itu? Dengan muji-muji Rasul. Dengan memuji Rasul nggak apa-apa. Peringatan Maulid Nabi tadi itu berjanji dibaca, berjanji itu muji Rasul. Apakah boleh muji Rasul? Allah yang mencontohkan, innaka la'ala khuluqin azim, sebetulnya kamu Muhammad orang yang punya akhlak yang mulia. Allah yang bicara begitu, kita umatnya harusnya lebih daripada Allah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu, Pak.
Maka baca berjanji, tapi harus tahu artinya apa. Kalau tidak tahu artinya, tidak direspon oleh hati, benar nggak? Nah, maka harus tahu. Itu pujian Syekh berjanji terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kullu man fil qanihamu fika ya bahil jabini walahum fika gharamun wastiyaku wahaninun. Salawat ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kullu man fil qanihamu fika ya bahil jabin. Semua makhluk Allah cinta kepadamu Muhammad, sebab Muhammad itu afdalul khalaik. Maka kita bertakdim kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Afdalul khalaik, paling mulia makhluk Allah. Afsahul khalaik, paling fasihat makhluk Allah. Ahsanul khalaik, paling bagus makhluk Allah. Insanun kamilun, manusia sempurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling mulia umat, paling mulia makhluk Allah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Pilihan makhluk manusia, pilihan manusia itu mukminin, pilihan mukminin para waliullah, pilihan para waliullah, para nabiullah, pilihan para nabiullah, para utusan Allah, pilihan para utusan Allah ulul azmi. Paling mulia di antara ulul azmi Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Maka saya berjanji di nabiat awal, asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru mislahus nikma ra'aina qattu ya wajha sururi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam, salawatullah alaika. Mislah husnik maro'aina, menurut cantik itu i'rab belum benar. Dibaca mislah husnik maro'aina supaya sesuai dengan wajan arud, ilmu arud. Kalau di pesantren ada ilmu arud Pak, ilmu bait itu satar awal, satar sani, itu setengah bait pertama satar awal disebutnya. Tapi yang benar mah dibacanya mislahus nika maro'aina. Muhammad, saya berjanji bilang, Muhammad, saya seumur hidup belum pernah melihat makhluk Allah sehebatmu Muhammad. Oh Pak, kalau di para rasul ada sobar, Muhammad kamu lebih sobar di antara para rasul yang sobar. Maka Rasulullah disebut insanun kamilun, akhlakul karimahna luar biasa. Saking akhlakna mulia, Rasulullah suka dialap barokah kalau minum oleh istrinya. Kalau istri kita minum, kadang-kadang alap barokah ke minum kita, enggak Pak? Kalau minum Rasulullah, Siti Aisyah mah duduk di pinggirnya. Nah, waktu habis dari kantor, wah, Siti Aisyah saking takdim kepada Rasulullah sudah deg-deg mau ngasih air, salah, cuka yang dikasihnya Pak. Nah, sampai cuka dengan air itu berdampingan, saking gomper maka cuka yang dikasih.
oleh Muhammad diminum. Wah, ini cuka si Muhammad. Kalau kita bagaimana kira-kira lah Pak? Wah, ditalapung paling ke gelas lagi. Atau coba minum olehmu. Kanjeng Rasul mah enggak diminum semuanya Pak. Lok-lok diminum. Habis. Ibu Aisyah bicara di dalam hatinya, punya dosa apa saya ke suami? Minum sekarang mah dihabisin semua. Sehingga menangis. Itu istri mau ngalap barokah ke suami. Pas disimpan, gelasnya langsung diminum oleh Ibu Aisyah. Pas diminum cuka Pak. Nangis langsung di pangkonan Rasulullah sallallahu alaihi. Kenapa Gusti Rasul tidak bilang bahwa ini cuka? Ku saya diganti. Bagaimana kalau minum cuka banyak-banyak nanti jadi sakit, saya yang merasa dosa. Itu Siti Aisyah bilang begitu. Kumakan jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pak. Rasulullah bilang, Aisyah, saya ini begini bukan apa-apa, tapi cuman takut melukai perasaanmu. Oh, Pak. Ayah, yang begitu ada laki-laki di sini ada, Pak. Cuman takut melukai perasaanmu. Tak gitu Pak. Itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi. Sudah banyak lagi Pak. Jangan terlalu malam. Saya ini mau pulang ke Tasikmalaya Pak. Yang kedua, tujuan peringatan Maulid Nabi itu menggugah kesadaran umat dalam rangka mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi, supaya yang tidur jadi bangun, yang sudah bangun jadi berkarya, yang sudah berkarya jadi ikhlas berkarya. Tujuan peringatan Maulid Nabi itu Pak, supaya mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi. Pantau semua, dunia ini daerah masalah, betul. Ad-dunya akdarun. Siapa manusia di dunia yang tidak punya masalah? Orang fakir bilang, gara-gara fakir saya ini rumah tangga jadi banyak masalah. Ternyata orang kaya juga banyak berhadapan dengan masalah, betul Pak? Kopral bilang, gara-gara saya jadi kopral jadi banyak masalah Pak. Ternyata jenderal juga banyak berhadapan dengan masalah, betul Pak? Santri bilang, gara-gara saya belum bisa ngaji jadi banyak masalah. Ternyata kiai juga banyak masalah, betul Pak? Orang mana yang tidak punya masalah? Malah kalau dihitung-hitung banyak. Para kiai masalah Pak. Bapak punya masalah dari istri 1, anaknya paling 5, betul? Kiai mah punya masalah, istri-istri yang lain diurus oleh kiai Pak. Betul. Ada apa Bu? Ini suami saya kabur. Coba saya minta doa. Betul Pak. Punya masalah, kalau berusaha saya juga tidak laku, dagang bubur tidak laku. Bagaimana Kiai, saya ini beli tali Roma aja ke Cianjur gitu. Minta dijawab ke ulama. Betul Pak. Jadi numpuk masalah di ulama. Tapi ulama seperti tidak punya masalah. Kenapa Pak? Pinter menyelesaikan masalah. Hidup di dunia kita jangan lari dari masalah, tapi kudu pandai menyelesaikan masalah. Rasulullah dilahirkan ke muka bumi ya, tujuan Allah untuk membantu manusia menyelesaikan masalah. Maka kita menyelesaikan masalah dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi. Bapak mah punya istri ngomongnya kurang bagus, sok pakai ajaran Rasul nyelesaikannya atau bagaimana Pak? Biasanya jalan pintas, udahlah ganti ajalah istri saya. Betul Pak? Gampang diganti. Tapi anak nangis itu yang 5 itu bagaimana? Tapi kalau nambah masalah, karena itu tidak pakai ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah dilahirkan membawa ajaran dari Allah untuk membantu manusia menyelesaikan masalah. Kalau kita punya masalah, jangan lari dari masalah, hadapilah masalah dengan kesabaran Pak. Pakai ajaran Rasulullah sallallahu alaihi.
Kalau kita kurang paham datang ke kiai, kiai bagaimana nih? Saya dagang tidak laku-laku terus, orang lain mah benghar, saya mah tidak. Itu dijawab ke kiai nanti, Pak. Kita harus bertanya ke guru mursyid. Kalau di dunia tidak punya guru, nanti tidak akan bisa menjawab masalah. Ada utusan orang dari Allah yang bisa menjawab problematika manusia. Siapa? Guru mursyid. Tapi kade, Pak, ngamaknaan guru mursyid teh guru yang pesantrennya 8 tingkat, muridnya 7.000, itu guru mursyid. Bukan. Yang jubahnya badak itu guru mursyid. Bukan. Mursyid, Pak, sifatan mursyid ada 9: solihin, nasihin, arifin bisyariah, salikin lit tariqah, daikin lil hakikat, kamilil akli, hasani siasati, wasi sodri, arifin bitok bekat jelas. Lamun ayat salapan, Pak, eta guru mursyid campurna dina kamursidanan. Kita mah guru mursyid kalau kiai datangnya hiber, mursyid juga. Bukan itu ciri mursyid, Mbak, ada 9. Tapi gak bisa dibahas sekarang, terlalu malam. Itu mah harus ke Tasikmalaya, Pak. Bawa bekalnya dong. Tidak cukup waktunya. Tak gitu, Pak. Itu guru mursyid. Ad-dunya akdarun. Dunia ini pirang-pirang kekacauan, Pak. Jadi semua yang ada di dunia itu akan menjadi kekacauan bagi kita kalau kitanya tidak punya yakin yang benar kepada Allah. Sok, Pak, coba kita nikah tapi tidak punya yakin benar kepada Allah, akan jadi kacau hidup gara-gara punya istri. Orang lain mah bisa santai-santai rumah tangganya, punya yakin benar kepada Allah. Jadi istrinya soleh, suaminya soleh. Istri yang soleh itu, istri yang baik itu, istri yang suka ikut sengsarakan suami. Suami yang baik, suami yang tidak suka menyengsarakan istri. Wah, beratnya, Pak. Maka itu, Pak. Jadi kedua tujuan peringatan Maulid Nabi menggugah kesadaran umat dalam mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak harus sama dengan Rasul, Pak. Tidak akan bisa kita mengikuti. Hari ikut mah, Pak, bapak kita sudah di Tanjung Priuk tapi maunya ke Merak. Kita sudah 3 langkah mau naik angkot. Itu asal tujuannya sama, itu mengikuti namanya. Kalau Rasul sudah pintar, kita mah baru mau belajar. Nah, itu mengikuti ajaran Rasul, Pak. Kalau Rasul sholatnya sudah majdub makrifat kepada Allah, kalau kita sholatnya sholat cilencang, Pak. Cilang-cilang beri gancang. Ya, hatinya, Pak, yang kemana-mana. Kalau lagi sholat Malik Yaumiddin, nongkrong di gardu, hatinya ya keikut sholat. Kalau punya duit 200 juta, duitnya disimpan di lomari, lomarinya di kamar, kamarnya dikunci, kamarnya di rumah, rumahnya dikunci. Sholat, hatinya nggak milu sholat, balik lagi, Pak, nungguan lomari sih dibongkar ku pemajikan. Ribe sholat geus gitu mah, Pak. Itu sholat. Maka ibadah itu ada beberapa tingkat. Ada ibadah yang sah, ada ibadah yang makbul, ada ibadah yang makjur. Secara global ibadah terbagi 3: abidin, muridin, wasirin. Tapi kalau mau diistifsar ada 7: rogibin, abidin, muridin, salikin, wasilin, arifin, mukorobin. Aduh, kalau dibahas sekarang gak cukup ya. Itu mah sengaja, Pak, biar orang-orang yang hadir liur, Pak, gitu. Waduh, kiai itu mah harus jadi PR. Kalau saya lagi sehat mah insya Allah tadi sebelum ngaji bisa nanya saya, Pak. Gitu. Alhamdulillah. Kalau pengajian saya 38 di pesantren di Masjid Agung, banyak. Itu para santri nanya, mahasiswa ITB di UIN
Nanya ke saya, Pak, kalau kajian ma'rifatullah itu ibadah itu ada 7 tingkat, Pak. Tapi kalau garis besarnya ada abidin, salikin, arifin, 3, Pak. Kalau abidin, ibadah yang tidak paham bacaan ibadah, itu abidin, Pak. Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tahu artinya itu? Enggak tahu. Nah, itu maqam abidin. Tujuannya kemana? Mau ke surga, takut ke neraka, itu abidin. Maka banyak sholatnya takut ke neraka, tapi sholatnya tidak tahu artinya, bacaannya. Betul, Pak? Kalau kita, Pak, dimarahin orang Amerika, akan sakit hati enggak, Pak, kira-kiranya? Kalau tidak tahu bahasa Inggris, Pak. Di dalam sholat ada bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, tapi tidak tahu artinya, tidak akan direspon oleh hati. Betul kan? Tidak akan menjadi baik hatinya. Maka ada yang ibadah itu tidak tahu artinya, ada yang tahu artinya tapi belum dauqiyah, itu salikin namanya. Ada yang sudah dauqiyah, nah itu arifin namanya, Pak. Tapi kalau di istifsar secara mendetil 7 saudara, Pak. Itu tingkatan ibadah. Jadi tidak sama, walaupun sholatnya sholat isya sama, tapi ganjarannya tidak akan sama karena makom yang sholat itu beda-beda pada hakikatnya. Ada sholat abidin, ada sholat salikin, ada sholat arifin. Harus banyak lagi ngejelaskannya, Pak. Nah, ketiga, Pak, tujuan peringatan Maulid Nabi, ketiganya menebarkan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi, supaya umat di akhir zaman lebih cinta lagi kepada Rasul. Maka para kiai membahas kronologi Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kanjeng Rasul mapa saking hebatnya, oleh istrinya suami hebat, oleh anaknya ayahanda hebat, oleh mertuanya menantu hebat, oleh menantu mertua hebat. Semua kalangan menganggap orang hebat kepada Rasulullah. Musuh juga menganggap hebat. Kita pernah disebut hebat oleh musuh. Rasulullah mah dianggap hebat. Mana buktinya, Pak? Pulang hijrah dari Madinah, pulang ke Mekah bawa pasukan puluhan ribu orang Mekah, ciut semuanya, pintu dikunci semuanya rumahnya, takut oleh Muhammad. Tidak akan salah, Muhammad mau balas dendam, mau pasukan yang banyak. Tapi nyatanya tidak begitu, Pak. Rasul sasauran, hadza yaumul marhamah, ini hari kasih sayang, tidak ada waktu saya untuk dendam. Wah gitu. Maka cek orang Mekah, wah Muhammad orang hebat. Tuh kan, Pak. Kita kadang-kadang suka disebut orang hebat oleh istri, Pak. Osok. Oleh anak, bapak hebat. Tetangga hebat. Tapi menurut istri, suami goblok. Bisa jadi gitu, betul. Rasulullah mah dakwahna hayyinun layyinun khafifun sahlun. Dakwah Rasul mah tidak sambil mencaci. Dakwah Rasul mah, tapi tutur kata yang enak didengar dan tidak mempersulit. Itu dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Tidak dipersulit, Pak. Tahu situasi kondisi medan anu didakwahan. Tahu. Ayah pemuda datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya mau zina. Kalau kita kiai datang orang itu kesinggung nggak kira-kira? Wah, goblok kamu itu, tidak sopan. Rasulullah mah enggak. Dek, coba duduk dulu. Saya mau nanya, apa tuh hibbuhu li ummi? Tadi ceraikan, Pak. Sebab tahu itu orang bodoh. Dengan meminta izin kepada Rasul, disangka kalau zina itu jadi halal, Pak. Saking bodohnya itu. Maka Rasul tahu ini orang bodoh. Nah, dibenarkan hatena, Pak. Apa tuhibbuhu li ummihi? Kalau kamu punya ibu, dizinahan orang lain, kira-kira ridho
wah bisa ya diduruk iman lagi. Afatuhibbuhu libnatihi, kalau kamu punya anak istri dizinan orang lain, ridho enggak? Wah, baru dicacak diwalang-walang curang tasik coba. Afatuhibbuhu li ukhtihi, ya rajul, kalau kamu punya saudara istri dizinan orang lain, ridho enggak? Enggak ridho. Lalu ditanya Rasul, sekarang kamu mau zina? Tidak jadi Rasul. Itu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi itu hatena diluluhkeun heula Pak. Itu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak gitu Pak. Jadi nu katilu tujuannya menebarkan kecintaan kepada Rasul. Karena Rasul bersabda, yang besar kesempatan untuk menerima syafaatul udma dari kami, orang yang paling besar kecintaannya kepada kami. Man ahabbani kana ma'i fil jannah, orang yang cinta kami bersama kami nanti di surga Allah. Penting mencinta, cinta tidak punya modal ya Pak. Paling harus kenal dulu. Kalau tidak kenal bisa cinta mah? Gak bisa. Harus kenal dulu Rasul itu siapa. Muhammadun jaruhu wallahi lam yudomi. Itu Imam Bushairi Pak, memuji-muji Rasul. Muhammadun dhahikun lil Muhammadun dhahikun lidha fi mukrimuhu Muhammadun jaruhu wallahi yam yudami maula ya sholli wa sallim da iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun dhahikun lidha fi mukrimuhu Muhammadun jaruhu wallahi lam yudami. Artinya apa? Muhammadun jaruhu wallahi lam yudami. Demi Allah Muhammad saking akhlakna mulia tidak akan ada tetangga yang disakiti dengan Muhammad. Oh, saking hebatnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi. Nah, jadi harus tahu sifatan-sifatan Rasul itu supaya kita tambah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya kita cinta kepada Rasul banyak bersolawat Pak. Banyak bersolawat. Tapi hakikat cinta itu sebetulnya bukan bersolawat, tapi mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah kalau mengakui cinta kepada Rasul tapi dur lohor kalah kabur ti salat. Nah, itu bohong cintanya Pak. Jadi harus mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu baru hakikat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang cinta kepada Rasul besar kecilnya jadi ukuran dulu atau dekat dengan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekat dengan Kangjeng Rasul atau disebut oleh Rasul sebagai umat Rasul. Bisa jadi orang Mekah disebut umat Rasul masih di belakang orang Bandung, di belakang orang Cianjur, di belakang orang Jakarta, karena orang Jakarta lebih besar cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi besarkan cinta kita Pak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya bersolawat. Bersolawat itu barokahnya banyak Pak.
Sholawat itu di kitab Imam Syafi'iyah ada 55 sholawat. Kalau kita tahunya 5 atau yang 50 Pak? Ada 55 bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khususiatnya sholawat ada 10. Yang paling hebat mana? 1. Mahul khotoya wal awzar. Dengan bersolawat dosa diampuni oleh Allah. Qada'ul hawaiji wal autar. Kebutuhan kita dicukupi, cita-cita disampaikan oleh Allah. Pan enak Pak. Bertanya ke kiai-kiai, saya ini dagang belum laku-laku, padahal sholawat sudah 1 tahun. Bagaimana itu? Ada kesalahan dalam interaksi kamu dengan sholawat. Apa itu? Tidak dibarengi dengan hati cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Harus dibarengi dengan hati cinta kepada Rasul. Tidak usah, kalau tidak baca Quran, tidak bisa baca Quran, enggak apa-apa, sholawat aja. Itu Pak. Yang baca sholawat 1000, Jibril berkata kepada para sahabat, umat Rasul yang membaca sholawat 1000 nanti masuk surganya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sing syukur membaca sholawat napa. Nah, kembali kepada pesantren, saya lupa tadi, ini pesantren Ustadz Doni menurut observasi ahli makrifat, pesantren itu terbagi 3. 1 pesantren yang kualitasnya taklim. 2 pesantren yang kualitasnya takdib. 3 pesantren yang kualitasnya tarbiyah. Kalau pendidikan kualitasnya taklim, gurunya itu ukola. Orang pintar itu terbagi 3, ukola, ulama, hukama. Orang pintar otaknya intelektual itu ukola namanya Pak. Kalau ukola mampu memberikan ilmu kepada santrinya, bisa mentransfer ilmu dari otak guru ke otak murid, tapi tidak bisa mencontohkan amal kepada muridnya. Itu ukola. Kualitasnya taklim itu. Ada yang kualitas takdib. Kualitas takdib itu mampu mentransfer ilmu dari otak guru ke otak murid dan mampu mencontohkan amal. Itu orang pintar itu dinamakannya ulama. Ulama itu orang yang punya khosyah. Tidak meninggalkan sholat karena takut oleh Allah. Saya mau berbuat salah kepada ibu bapak, takut oleh Allah. Itu yang punya takut oleh Allah, insya Allah akan terjaga dari perbuatan maksiat. Tak gitu Pak. Ketiga ada hukama. Kalau hukama itu siapa? Para waliullah. Orang-orang yang berimannya wusul kepada Allah. Mukmin itu terbagi 2. Ada mukmin yang yakin dengan dalil, ada mukmin yang yakin dengan tajalli. Kalau mukmin yang yakin dengan biru'yatil iyan dan tajalli, itu hukama. Orang-orang yang hatinya bisa mendapatkan ilmu dari Allah yang lemes. Itu yang orang lain tidak bisa mendapatkan, dia itu bisa mendapatkan. Hukama namanya. Tapi kalau orang yang kurang paham biasanya nyebut ahli hikmah teh ke orang-orang yang suka apa kalau ahli hikmah di sini Pak? Kalau mau benghar datang ke ahli hikmah. Padahal mah sholawat kayak sholawat benghar Pak. Allah apal aya sholawat benghar mau ingti baret we sholawat. Ada Pak, sholawat minta kaya bisa, sholawat minta sehat ada, sholawat minta mulia ada. Tinggal akhirnya diganti wa kulli man tajtabi an imlana bisyifa an imlana bil gina an imlana bil ula. Ngan sholawatnya beda Pak dari awal. Kalau tadi maulaya sholli wa salim daiman abada, cukup dicontohkan ku saya saja supaya tidak terlalu malam. Maulaya sholli ala
bikal Mustafa salim ya Rafi ala nabikal mujtaba. Kalau tadi ada waktu bisa ditulis dibagi semuanya. Semoga kita bisa bertemu lagi ya. Amin. Itu minta sehat. An'im lana bisi. Rabbi bijahin nabi sayyidil basari wa kul liman tajtabi an'im lana bisyifa. Kalau minta kaya an'im lana bil ghina, kalau minta mulia an'im lana bil ula. Robi bijahan nabi terus ini. Semoga menjadi barokah semuanya. Dicukupkan dari saya segitu aja ya Pak. Mohon maaf atas obrolan saya yang kurang enak di hati. Naik pesawat ke Flores sampai ke Flores pagi hari. Kalau ada kata-kata saya yang tidak beres jangan dimasukkan ke dalam hati. Kalau pedang melukai tubuh ada harapan untuk sembuh. Tapi kalau lidah melukai hati, kemanapun anda mencari obatnya tidak akan kau temui. Kumargi kitu dada tawakut tisadana. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian kepada ibu-ibu untuk duduk sejenak, tenang sejenak. Sekali lagi kami harapkan kepada kaum ibu-ibu untuk tenang sejenak. Acara kita belum usai. Cek. Alhamdulillah, nashkuru syukran jazilan ala mau'izatihil hasanah fi hadhihi laylah al-mubarakah allati alqaiha al-alim al-allamah hadratal mukarram wal muhtaram sahibul fadilah al-ustadz Syarif Hidayatullah al-Hajj min mudiril ma'had al-ittihad Tasikmalaya wa asa bihadhihi al-mau'izah takunu manfaatan wa barakatan lana hatta nastati an na'mal kama qala ustadzuna al-karim. Jazakumullah ahsanal jaza wa khairan katsira. Kami ucapkan terima kasih banyak atas butiran-butiran hikmah yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Hajj Syarif Hidayatullah. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat untuk kehidupan kita dunia dan akhirat dan dapat kita amalkan atau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. ونواصل إلى البرنامج الأخير وهو الاختتام بالدعاء ونرجو إلى معلمنا الكريم مربي روحنا وأرواحنا وجسدنا المكرم والمحترم صاحب الفضيلة الأستاذ محمد رمضاني فليتفضل سيادته مشكورا. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sampailah kita di penghujung acara kita pada malam hari ini, yakni tutup dengan doa yang akan dibacakan ataupun kami mohonkan kepada guru kita semua Al-Mukarramul Muhtaram Kyai Al-Hajj Muhammad Ramdhani. Kami beritahukan kepada seluruh hadirin wal hadirat sekalian, sebelum acara doa telah selesai dibacakan, untuk tidak beranjak dari duduk ibu bapak sekalian. Sallallahu ala Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sebelum kita meninggalkan acara, kita tutup acara ini dengan doa, dengan harapan mudah-mudahan acara kita ini dibarokahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum saya membacakan doa, terlebih dahulu izinkan saya untuk memberikan penghormatan. Yang pertama, penghormatan tertinggi saya haturkan untuk kedua orang tua saya, Bapak Haji Sinin dan Ibu Haja Nimi beserta keluarga besar. Penghormatan tertinggi kedua saya kepada mertua saya, Kiai Haji Abbas Basuni beserta keluarga besar. Penghormatan tertinggi saya kepada murabbi ruhi, penuntun rohani saya, yaitu Kiai Haji Syarif Hidayatullah, pimpinan Pondok Pesantren Al-Ittihad Tanjak Nangsi Tasikmalaya, yang baru saja memberikan tausiah kepada kita semua. Mudah-mudahan tausiahnya bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Beliau murabbi ruhi. Arti murabbi itu adalah yang ngurus. Ruhi adalah rohani. Di antara guru saya yang mengurus rohani saya, yang menunjukkan rohani saya ke Allah adalah beliau. Saya belajar pertama bukan kepada beliau. Kitab Al-Hikam saya kaji dengan 5 guru. Pertama Kiai Haji Ujang Kerawang. Yang kedua Kiai Haji Syafiq Luis Sadeng. Yang ketiga Kiai Haji Khalil Ciamis. Yang keempat Kiai Haji Aceng Barekbek Ciamis. Yang kelima Kiai Haji Zainal Abidin Cibantar Tasikmalaya. Dan yang terakhir yang menindik hikam atau kitab Al-Hikam adalah guru besar saya yang tadi memberikan tausiah. Mudah-mudahan beliau disehatkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dibarokahkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita kesorot rohaninya oleh rohani beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Penghormatan selanjutnya saya haturkan kepada para alim ulama, para asatid, para pimpinan majelis taklim, yang mudah-mudahan mereka selalu dibarokahkan kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para asatidzah, para hujaj, yang juga para hajah-hajah yang mudah-mudahan yang berjuang di jalan Allah
dibarokahkan oleh Allah Subhanahu wa taala perjuangannya, dimenangkan perjuangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghormatan selanjutnya saya aturkan kepada seluruh panitia yang telah melaksanakan ini acara dari awal sampai akhir, dari pengumpulan dana dan persiapan sampai terlaksananya ini acara. Mudah-mudahan para panitia serta jajarannya dibarokahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan syafaat oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Penghormatan terakhir saya kepada seluruh jamaah undangan yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini dijadikan perkumpulan yang dibarokahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan perkumpulan kita menjadi perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bijahin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat, wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat, wa tuballighuna biha sal ghayati min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma sabitna ala dinil Islam wahfazna ala al-iman. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa talamidana min ahlil ilmi wal khair, wa la taj'alna wa auladana wa ahlana wa talamidana min ahli syarri wad dair. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adabil akhirah wa baliyati ma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'nahu min kalamikal aziz, ay min ratibil atas wa maulid barjanji, hadiatan balighatan ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa azwajihi wa ashabihi wa tabi'in wa ashabi tabi'in wa ila hadrati jami' awliya illahi ta'ala wa salatin wa li jami' masyayikhina wa li jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ahli kubur kampung Tajur. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahuna warhamuna wa'fi wa'fu anhuna. Allahumma anzil rahmata alaina wa ala ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Irfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayiat wa adkhilnal jannata mal aba'i wal ummahat. Allahumma bijahi nabika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakah maulid nas'aluka ya Allah ya Allah ya Allah an takshifa humumana wa gumumana
وأن تقضي حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بجاه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وببركة مولد نسألك يا الله يا الله يا الله أن تكشف غمومنا وهمومنا وأن تقضي حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بجاه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وببركة مولد نسألك يا الله يا الله يا الله أن تكشف غمومنا وهمومنا وأن تقضي حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك البركة والكرامة والإجاجة والشفاعة والسلامة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekian dari saya, sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Nahnu huna karaisi jalsah nasta'fikum alfa alfi istighfafan ala wujudil khata' wa nuqsan. Wa syukran ala husni ihtimamikum wa sim'atikum salafan wa muqaddiman nashkurukum syukran jazilan. Kami selaku pembawa acara berterima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kiranya ini saja yang bisa kami sampaikan. Hadanallah majma'in walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit imbauan untuk para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Kira ada undangan datangnya dari Ketua Majelis Taklim Nurul Ikhwan yang akan mengadakan taklim akbar pada hari Sabtu 6 November 2021 tepatnya ba'da Isya, yang akan dihadiri oleh Al-Karam Al-Habib Syafiq bin Ali Ridha BSA, Al-Ustadz Syahrudin Arsyad, Al-Ustadz Ahmad Mustafa Warga, Al-Ustadz Ahmad Zulkifli Ahmad, Al-Ustadz Tromdoni, Al-Ustadz Mawardi, dan Ustadz Maman Surya Al-Bukhari. Terima kasih.
Bapak-bapak ataupun ibu-ibu, ada hidangan santap